semuanya. Jadi hari ini kita akan mempresentasikan tentang komunikasi, kelompok, dan organisasi. Yuk langsung aja kita mulai. Asumsi dari pemikiran kelompok atau groupthink. Nah, teori ini itu biasanya disederhanakan dan memiliki makna sebagai sekumpulan manusia yang pintar dan jenius serta kreatif lalu mereka berdiskusi dalam sebuah kelompok menemukan keputusan yang terbaik dengan meluncurkan produk atau promosi atau bakal tindakan yang diharapkan sukses atau memenuhi ekspektasi, tapi biasanya cenderung gagal, rugi, dan justru malah dibenci oleh masyarakat. Menurut Janis, terdapat 6 kelemahan yang dapat ditemukan dari teori pemikiran kelompok. Yang pertama, kelompok itu membatasi diskusi dan pembahasan hanya pada alternatif tanpa mempertimbangkan segala kemungkinan buruknya. Yang kedua, gagasan yang disukai pada tahap awal itu nggak pernah dipelajarin kembali. Sehingga tidak pernah dicari tahu tuh tentang kesulitannya ataupun hambatan yang tersembunyi. Yang ketiga, kelompok gagal meneliti kembali alternatif yang ada pada awalnya tidak disukai oleh sebagian besar anggota gitu. Jadi pandangan minoritas itu tidak terlalu dilihat gitu. Jadi dilihat adalah pandangan mayoritas. Yang keempat, kelompok itu nggak pernah berusaha mencari tahu pendapat dari seorang ahli gitu. Yang kelima, kelompok itu sangat selektif untuk mengumpulkan data-data dan informasi, tapi hanya untuk tujuan mereka aja gitu. Jadi tidak secara luas. Dan yang terakhir, kelompok itu sangat percaya diri bahwa gagasan yang dia punya itu akan berhasil, jadi mereka nggak punya yang namanya plan B. Sedangkan plan B itu sebenarnya sangat dibutuhkan. Adalah kekompakan atau kohesivitas kelompok. Menurut Janis, pikiran kelompok adalah hasil langsung dari kekompakan atau kohesivitas kelompok. Yang kedua adalah faktor lingkungan struktural. Janis mengatakan bahwa beberapa faktor bersifat struktural dan spesifik. Terakhir yaitu adalah stres kelompok atau tekanan kelompok internal dan eksternal. Jika para pengambil keputusan berada dalam tekanan yang besar, contohnya seperti ketua, ya, mereka cenderung lebih mudah untuk menyerah. Yang gejala pemikiran kelompok. A. Yang pertama, kepercayaan berlebihan atau nilai yang berharga dalam suatu kelompok. Dibagi lagi menjadi 2 poin, yaitu adalah ilusi tanpa kelemahan, dan yang terakhir adalah percaya kepada moralitas yang melekat pada kelompok. Nah, untuk yang B, yaitu adalah pemikiran tertutup atau close-minded. Dibagi lagi menjadi 2, yaitu stereotip orang luar, dan yang terakhir adalah rasionalisasi kolektif, menuju keseragaman atau kompak. Yang pertama ada sensor diri, yang kedua adalah ilusi kebulatan suara atau konsensus, yang ketiga adalah inisiatif penjaga pikiran atau pengawal pikiran, empat adalah tekanan terhadap perbedaan. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya adalah ada teori struktur. Teori strukturasi menurut Guidance merupakan usaha menggabungkan antara agen dan juga struktur. Nah, agen dan struktur ini merupakan dua hal yang sangat penting dan berkesinambungan dan tidak dapat dipisahkan. Nah, struktur itu bukan hanya eksternal bagi individu, tetapi juga internal dalam pengertian bahwa individu itu memiliki kemampuan untuk mengontrol dan membentuk struktur itu sendiri. Teori struktural ini memiliki gagasan bahwa aturan ini memberikan panduan sekaligus batasan terhadap perilaku seseorang gitu, berdasarkan pengalaman sebelumnya. Nah, teori strukturasi ini memberikan kerangka analisis yang lebih mendalam mengenai interaksi antara agen dengan struktur dalam konteks sosial, di mana agen ini bukan hanya dipengaruhi oleh norma, tetapi juga membuat dan memodifikasi struktur tersebut melalui tindakannya. Gaines juga mengungkapkan bahwa komunikasi dikontrol bukan hanya oleh satu aturan, melainkan banyak. Dalam menentukan aturan, tantangannya adalah penentuan aturan mana yang paling efisien dalam mencapai tujuan. Nah, teori strukturasi juga mengatakan bahwa kekuasaan atau power merupakan pengaruh yang paling besar dalam mengambil suatu keputusan. Dalam teori strukturasi ada beberapa elemen teori di dalamnya. Yang pertama ada agensi dan refleksivitas, yang kedua ada dualitas struktur. Nah, di dalam dualitas struktur meliputi sistem, aturan, sumber daya, struktur, dan dualitas struktur. Dan yang ketiga ada integrasi sosial. Materi integrasi sosial ada etnisitas. Etnisitas merupakan pengaturan struktur yang diciptakan sepanjang sejarah melalui berbagai tindakan atau praktik di tingkat lokal di seluruh dunia. Nah, sekali tercipta, maka etnisitas ini memiliki kehidupan sendiri sehingga hampir mustahil kita tidak melihat dan bertindak sesuai dengan pengalaman etnik kita. Nah, menurut Ellis, orang-orang dengan maksud baik akan bertindak secara normal dalam kehidupan sehari-hari, gunanya untuk memecahkan masalah dan mencapai tujuan mereka. Gaines juga percaya bahwa strukturasi selalu melibatkan 3 cara penting. Yang pertama ada interpretasi atau pengertian. Nah, dalam hal ini aturan yang digunakan dalam memandu tindakan akan mengatakan kepada kita bagaimana seharusnya tuh sesuatu harus dipahami.
Baik, di sini saya akan menjelaskan apa itu teori budaya organisasi. Teori budaya organisasi merupakan suatu konsep yang penting dalam memahami dinamika dan interaksi di dalam suatu entitas. Menurut Pachanovsky dan O'Donnell Trujillo, budaya adalah cara hidup dalam suatu organisasi. Lalu dalam teori budaya organisasi ada yang namanya teori jaring laba-laba. Teori jaring laba-laba dikemukakan oleh Gritz, dan Gritz sengaja menggunakan gambaran jaring laba-laba ini karena ia percaya bahwa budaya itu seperti jaring yang dibuat oleh seekor laba-laba, yang artinya jaring adalah desain yang rumit dan setiap jaring berbeda dari yang lainnya. Selanjutnya adalah asumsi teori budaya organisasi. Nah, pada asumsi pertama disebutkan bahwa anggota organisasi menciptakan dan memelihara rasa bersama karena realitas organisasi yang menghasilkan pemahaman yang lebih baik tentang nilai-nilai suatu organisasi. Lalu yang kedua, penggunaan dan penafsiran simbol sangat penting bagi budaya suatu organisasi. Lalu asumsi ketiga adalah budaya bervariasi di seluruh organisasi dan penafsiran tindakan dalam budaya ini cukup beragam. Selanjutnya adalah pemahaman etnografi. Gertz berpendapat bahwa etnografi adalah semacam deskripsi mendalam atau penjelasan tentang lapisan-lapisan makna rumit yang mendasari suatu budaya. Teori budaya organisasi berakar pada etnografi, dan budaya organisasi harus dilihat dengan mengadopsi prinsip-prinsip etnografi karena budaya organisasi terdiri dari simbol-simbol dan makna yang dibangun melalui komunikasi antar anggota. Selanjutnya adalah pertunjukan komunikatif. Pertunjukan komunikatif dibagi lagi menjadi 5, yaitu pertunjukan ritual. Pertunjukan ritual merupakan pertunjukan komunikasi yang terjadi secara teratur dan berulang. Lalu yang kedua ada pertunjukan penuh semangat. Pertunjukan penuh semangat merupakan kisah-kisah organisasi yang diceritakan dengan antusias oleh para anggota kepada orang lain. Lalu yang ketiga ada pertunjukan sosial. Pertunjukan sosial merupakan perpanjangan umum dari kesopanan dan kesantunan yang digunakan untuk mendorong kerjasama di antara anggota organisasi. Lalu yang keempat ada pertunjukan politik. Pertunjukan politik adalah ketika anggota organisasi terlibat dalam kinerja politik. Mereka pada dasarnya mengomunikasikan untuk mempengaruhi orang lain, namun tidak selalu merupakan hal buruk. Lalu yang terakhir adalah pertunjukan enkulturasi. Pertunjukan enkulturasi ataupun pembudayaan merupakan proses bagaimana anggota memperoleh pengetahuan dan keterampilan untuk menjadi anggota yang berkontribusi. Dan Pachanovsky, lalu yang terakhir adalah pertunjukan enkulturasi atau pembudayaan. Pertunjukan enkulturasi atau pembudayaan merupakan proses bagaimana anggota memperoleh pengetahuan dan keterampilan untuk menjadi anggota yang berkontribusi. Selanjutnya ada kesimpulan. Jadi kesimpulannya adalah budaya organisasi merupakan suatu konsep yang penting dalam memahami dinamika dan interaksi di dalam suatu entitas. Dalam konteks ini, budaya tidak hanya mencakup keberagaman, ras, atau etnis, tetapi juga lebih kepada cara hidup dan nilai-nilai yang dianut dalam suatu organisasi. Dengan demikian, penting untuk memahami budaya organisasi sebagai elemen esensial dalam menciptakan lingkungan kerja yang produktif dan harmonis. Budaya tidak hanya mempengaruhi moral dan sikap karyawan, tetapi juga berkontribusi pada tingkat produktivitas dan keberhasilan organisasi secara keseluruhan. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Anita Katlea. Hari ini aku mau menjelaskan sedikit tentang teori informasi organisasi. Teori informasi organisasi ini tuh dikemukakan oleh Carl Weick, atau bisa juga dibilang dikembangkan oleh Carl Weick. Carl Weick ini memandang birokrasi Max Weber dengan menekankan bahwa struktur organisasi terbentuk dari interaksi antar anggota, bukan hanya dari posisi formal. Dalam tradisi sibernetika, organisasi menjadi elemen kunci dalam membentuk struktur. Berbeda dari pendekatan sosial psikologi yang lebih memusatkan perhatian pada pimpinan. Weck sendiri menekankan bahwa organisasi adalah proses organizing yang berkelanjutan, berfungsi untuk mengelola informasi dari lingkungan yang kompleks dan ambigu atau equivokalitas, serta berusaha mengurangi ketidakpastian. Fokus utama dari teori ini adalah pada komunikasi informasi yang krusial untuk keberhasilan organisasi. Organisasi harus memahami dan mendistribusikan informasi dari berbagai sumber dengan teori sistem dan teori evaluasi sosiokultural sebagai landasan pemikiran Weck. Selanjutnya ada teori sistem. Weck mengadopsi teori sistem untuk menjelaskan pengaruh informasi dari lingkungan eksternal terhadap organisasi. Teori ini menekankan pentingnya interaksi antar bagian dalam organisasi, di mana kegagalan dalam satu bagian dapat menghambat tujuan keseluruhan. Umpan balik menjadi komponen penting di mana organisasi harus memutuskan penggunaan informasi yang diterima untuk mempertahankan atau mengubah situasi yang ada. Teori struktural. Teori ini menjelaskan bagaimana organisasi beradaptasi dengan lingkungan menggunakan prinsip survival of the fittest.
Wake mengadopsi teori ini untuk menjelaskan bagaimana organisasi menyesuaikan diri dengan tekanan informasi, baik yang berlebihan maupun multi-interpretasi. Proses adaptasi melibatkan mengenali variasi norma, mengevaluasi perilaku, dan mempertahankan perilaku dalam interaksi. Selanjutnya ada asumsi teori informasi organisasi. Teori ini memiliki berbagai asumsi dasar. Yang pertama adalah lingkungan informasi. Organisasi harus memilih dan mengelola informasi yang relevan untuk mencapai tujuan. Selanjutnya ada kepastian yang berbeda. Tingkat kepastian yang berbeda. Informasi yang diterima memiliki tingkat kepastian yang bervariasi, sehingga organisasi perlu memahami dan menafsirkan informasi tersebut. Selanjutnya, pengurangan ketidakpastian. Jadi, usaha untuk mengurangi ketidakpastian. Organisasi berupaya mengurangi ketidakpastian melalui siklus perilaku atau aturan bersama yang mencakup interaksi antar anggota untuk mencapai pemahaman bersama. Selanjutnya ada proses pengelolaan informasi. Proses pengelolaan informasi ini melibatkan 3 tahap: penerimaan informasi, seleksi, dan retensi. Penerimaan informasi atau enactment. Jadi anggota organisasi mencatat dan menganalisa informasi untuk mengurangi ketidakpastian. Selanjutnya seleksi. Anggota memilih informasi yang relevan dan menolak yang tidak dengan menggunakan siklus komunikasi untuk mempersempit masalah. Selanjutnya retensi. Informasi yang bermanfaat disimpan untuk digunakan di masa depan dengan mempertimbangkan apakah perlu meninjau kembali informasi yang sebelumnya ditolak. Oke, selanjutnya ada kesimpulan. Jadi kesimpulannya adalah, melalui pendekatan ini, teori informasi organisasi yang dikemukakan oleh Wake memberikan wawasan baru tentang bagaimana organisasi dapat berfungsi secara optimal dalam lingkungan yang penuh ketidakpastian, dengan menggunakan proses komunikasi, penerimaan informasi, seleksi, dan retensi. Wake menunjukkan bahwa keberhasilan organisasi tidak hanya bergantung pada struktur formal, tapi juga pada kemampuan anggota untuk berkolaborasi, beradaptasi, dan berinovasi. Teori ini mendorong pemikiran kritis dan reflektif tentang bagaimana organisasi dapat terus berkembang dalam menghadapi tantangan masa depan. Segitu aja untuk teori informasi organisasi dari Aneta Katlea. Terima kasih.